akan melanjutkan diskusi kami bersama Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Pak, tadi Bapak mention banyak mengenai peran Briling dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Sampai saat ini bagaimana capaian-capaiannya dan bagaimana strategi pengembangan ke depan untuk agen Briling tersebut? Baik, mungkin agen Briling ini sebenarnya adalah bagian daripada respon, ya, strategic respon BRI terhadap challenge yang datang di dunia grassroots ekonomi ini. Gitu. Ternyata tadi kita katakan bahwa mereka sebenarnya ya bahwa digital memang menyelesaikan banyak persoalan, terutama persoalan operasional cost yang tinggi, operasional risk yang tinggi bisa diselesaikan secara digital. Tapi masyarakatnya itu belum fully digital, gitu. Sehingga kita datanglah dengan agen Briling. Agen Briling adalah implementasi dari hybrid bank, gitu. Kira-kira seperti itu. Konsepnya seperti apa sih? Masyarakat punya warung, punya toko, barang kelontong, kemudian kita jadikan agen. Mereka bisa melayani transaksi perbankan terbatas ya, misalnya tarik, setor, transfer, segala macam. Bahkan sekarang sudah kita kembangkan untuk menjadi referral kredit. Referral kredit. Ya, sehingga BRI tidak perlu membuka cabang, tapi cabang itu sudah diwakili oleh agen. Ya. Kemudian kita ada sharing dari fee di situ, misalnya sekali transaksi nasabahnya suruh bayar 5.000, itu 2.000 untuk BRI, 3.000 untuk nasabahnya. Ini benar-benar sharing ekonomi. Gitu. Dan sekarang kalau ditanya progresnya seperti apa ya tadi, kita sudah punya 560.000 agen. Dan volume transaksinya setahun, tahun lalu 1.140 triliun. Itu sangat besar. Artinya bisa dibayangkan, fee-nya lebih dari 1 triliun ya. Kalau fee yang diterima oleh fee saja ya. Iya, kalau fee yang diterima oleh BRI 1,3 triliun ya, itu. Artinya yang diterima oleh masyarakat, oleh agen itu sekitar 3 kali. Ini kenapa biasa efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Betul. Ya, Pak? Kenapa kok saya katakan bisa 3 kali? Misalnya orang bayar fee-nya katakanlah 5.000, ya kan? Tapi kemudian dia datang jauh-jauh, dia datang ke situ sudah hemat biaya transportasi, ngojek, motor segala macam, maka lebih hemat. Maka dia kasih uang 10.000, kembaliannya nggak diambil, kembaliannya tidak diambil gitu. Maka itu artinya kalau BRI saja terima fee jumlahnya seperti itu, yang dinikmati masyarakat mungkin sekitar 3 kali lipat. Itu saya kira ini adalah benar-benar sharing ekonomi. Jadi saya katakan ini adalah implementasi literasi keuangan sekaligus financial inclusion. Ya. Dan kemudian ini juga implementasi daripada yang tadi saya dikatakan oleh Pak Supari bahwa pemberdayaan dulu, mereka itu bisa mengerti dan bisa kita literasi lewat komunikasi personal touch di lewat agen itu menjadi penting gitu. Karena apa? Tidak bisa melulu dilayani secara digital. Saya kira mungkin itu yang penting dari peranan agen Briling ini. Tapi ada satu yang ingin saya tambahkan, bahwa memang mereka untuk mengambil kredit misalnya, bunga murah bukanlah pertimbangan yang utama ya. Yang paling utama adalah memang kecepatan dan kemudahan. Tapi kemudian BRI kan membentuk holding ultramikro. Sebenarnya holding ultramikro ini adalah supaya strategi kita, resources kita lebih fokus ya, lebih fokus untuk melayani masyarakat bawah ini sebanyak mungkin. Sehingga nanti nggak ada salahnya kalau kita bisa menghadirkan kecepatan, kemudahan dan juga kemurahan sekaligus. Itulah yang disasar oleh holding ultramikro. Makanya kemudian sekarang yang ngambil kredit di PNM, yang ngambil kredit di Pegadaian mungkin bisa menikmati bunga lebih murah. Karena apa? Resourcesnya terutama fund resourcesnya, jadi sumber dananya udah bisa dipasok oleh BRI dan kemudian bisa lebih murah. Operasional cost-nya bisa diturunkan. Karena apa? Bisa joint location, satu cabang bisa dipakai bertiga dan lain-lain. Maka nanti insya Allah akan benar-benar tercapai. Selain mudah diakses, cepat layanannya dan juga murah biayanya. Begitu. Luar biasa Pak. Ini saya mengenai holding ultramikro yang tadi dimention oleh Pak Sunarso ya. Saya akan bertanya Pak Supari. Pak Supari, dengan adanya holding ultramikro ini apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan bagaimana juga dampaknya terhadap upaya BRI untuk membawa pelaku UMKM naik kelas? Ya, makasih. Holding itu alat sebenarnya. Tapi inti dari holding itu adalah mengintegrasikan ekosistem ultramikro. Di negara kita ini ada 3 entitas usaha gitu ya, yang memang bisnis modelnya di ultramikro, PNM, Pegadaian dan BRI. Maka untuk tujuan inklusi,
mengakses yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal, kemudian mengakselerasi mereka naik kelas, maka harus dibukakan channel-channel untuk mereka mudah mengakses. Maka dengan integrasi ini, maka resources untuk mempercepat inklusi itu menjadi solid dan menjadi terintegrasi. PNM punya 34.000 tenaga pemasar, BRI 27.000, kemudian Pegadaian 4.000 lebih, 66.000. Itu adalah contoh resources yang sangat besar untuk mempercepat akses mereka. Mereka itu siapa? Satu adalah mereka yang memang benar-benar tidak punya keinginan mengakses. Maka kalau mereka tidak segera kita dekati, mereka ada di situ saja dan akan cenderung menjadi beban. Maka bisa jadi anggaran bansos nanti tidak akan kunjung berkurang. Yang kedua adalah mereka yang sekarang ada di rentenir, betapa tidak efisiennya mereka. Bayar bunga 500% setahun. Bagaimana jika mereka kita mudahkan aksesnya, masuk ke lembaga keuangan formal, mereka akan nambah margin. Maka mereka akan lebih kuat modalnya. Mereka akan punya kapasitas yang lebih besar. Belum lagi impact sosialnya. Belum lagi impact terhadap pendidikan. Mungkin mereka akan lebih banyak bisa memberikan uang saku kepada anaknya. Dan anaknya menjadi PD, bersekolah. Dan mudah-mudahan mereka berprestasi. Mampu membelikan buku, kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa impact-nya dari holding ini. Penyatuan resources. Nah, apa yang sudah terjadi? Holding sudah kemarin akad ya resmi di bulan September 2021. Apa yang sudah dikerjakan BRI? Ada 3 gitu ya inisiatif quick win, Safrina, yang untuk semakin nyata nanti konkret dari tujuan holding dari awal. Pertama adalah co-location, jadi penyatuan dari resources kantor-kantor fisik, terutama yang dimiliki BRI. Ya, senyum co-location senyum itu adalah bentuknya, Safrina. Di dalamnya ada Pegadaian, layanan ada di situ, kemudian PNM juga layanannya ada di situ. Kemudian mereka berkolaborasi untuk apa? Untuk mendeliver layanan lebih banyak lagi. Bicara inklusi, bukan lagi inklusi dasar, tapi perlu kedalaman inklusi dengan para pelaku UMKM itu semakin banyak memanfaatkan produk-produk layanan keuangan. Nah, berikutnya kita punya tenaga pemasar yang 66.000 tadi. Kita lengkapi dengan bisnis proses digital. Ya, mereka selalu ada di wilayah kerjanya, nggak pergi ke kantor. Ya, terintegrasi dengan bisnis proses 3 entitas. Namanya Senyum Mobile. Senyum Mobile itu adalah platform yang isinya adalah produk dan layanan 3 entitas. Bisa dijual oleh 66.000 tenaga pemasar 3 entitas. Semakin dekat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi punya data yang sangat besar. Hari ini sudah mengintegrasikan 25 juta data. Apa gunanya? Kita bisa mengasesmen perilaku para pelaku usaha mikro itu. Untuk apa? Untuk memetakan kebutuhan literasi, pemberdayaan mereka. Mudah-mudahan gitu ya, dengan solidnya pemberdayaan BRI di ultramikro akan terjadi akselerasi naik kelas. Dan trickle down effect dari segi ekonomi dan juga sosial. Kepada 3 entitas apa impact-nya? Ya, kita bisa memberikan layanan produk lebih banyak lagi, pembiayaan lebih besar lagi, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Supari. To Professor J, to give comment on Bapak Supari and also Bapak Sunarso. According to your previous research, what is the impact or what is the role of some sort of innovation like Brilling Agent and Ultra Micro Holding for the society of Indonesia? I can't really draw research outside of Indonesia because this is very innovative, and I think Indonesia is probably the leader. But just to build on the previous comments without repeating, I think that when I actually visited some of these initiatives in June, and of course for the pawn shop, Pegadaian, and for PNM,
at a minimum, BRI is their bank. So they handle the banking transactions, which means it's much more efficient. Yes. And by using that, they're re-engineering operations by being the banker. And then you can see with Pegadaian, cross-selling of products. Yeah. Maybe you're buying gold, but maybe you would like to diversify your savings and have cash savings as well. And then you can see with PNM, maybe some of the best borrowers might eventually graduate into BRI unit lending, Kupedes or Core, something like that. And you also see them changing the operations of their core business. Again, by acting as their banker, and they were saying that they lack loan capital. So BRI is also lending, not giving, lending money to the PNMs that they can then on-lend to these groups of low-income women, entrepreneurs. So again, I think BRI, it's not what we would call mission drift. It's building on its strengths, but try to go more down market, looking for synergies with these other two organizations. It might not be the core business, but it allows to expand the core business to demographics that they wouldn't be able to serve in a financially viable way. I should mention BRI is a public company. They have to report to the shareholders, right? And so you want to remain an attractive investment. That's how you raise your capital. But at the same time, moving forward on the social mission. So I think it's just 1 year, if I'm not mistaken. So it's an embryo. It's too soon to know what the results will be, but I think it's a good example of trying to extend the core business in a way that's financially sustainable, but also has positive social impact. And I think other countries might be able to learn, and there will be mistakes, of course, but from the mistakes, you can then do it better. Yeah. But what really fascinates me is that what BRI did always put so many emphasis on people, because people is the core of the banking itself. Bapak Sunarso, saya ingin bertanya mengenai tujuan BRI untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Karena ini kan selaras dengan tema presidensi G20, yakni Recover Together, Recover Stronger. Menurut Bapak bagaimana peran BRI untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi post-pandemic, namun di tengah segala ketidakpastian ekonomi global? Saya kira yang penting begini ya, sekarang harus kita sadari dan kita juga patut bangga bahwa setelah diterpa berbagai krisis dan yang terakhir krisis yang disebabkan oleh pandemi yang mungkin generasi kita belum pernah mengalami sebelumnya. Tetapi ekonomi Indonesia itu sangat impresif, saya katakan, sangat impresif dan solid ya. Dan sekarang memang tantangan lebih datang dari global, ya, inflasi yang tinggi, kemudian ancaman krisis pangan dan energi. Nah, kemudian inflasi yang tinggi direspon dengan berbagai bank sentral pasti meresponnya dengan menaikkan suku bunga. Betul. Dan kemudian tantangan kita sekarang, kalau suku bunga naik, ya kita sekarang BI juga sudah menaikkan suku bunga, kemudian meningkatkan giro wajib minimum dan lain-lain. Oke, yang penting adalah bahwa kalau ada negara-negara yang sekarang karena inflasi tinggi takut tidak diimbangi oleh pertumbuhan, maka itu namanya stagflasi, dan itu yang berbahaya terhadap unemployment, kan begitu. Sedangkan untuk Indonesia, beberapa negara mungkin mengatakan bahwa kalau begitu diresesikan saja sekalian supaya untuk menurunkan inflasi baru ditata kembali, begitu. Saya berpendapat untuk Indonesia, saya rasanya berpendapat begini. Upaya-upaya menurunkan inflasi penting, tetapi menurunkan inflasi dan diimbangi dengan tetap menjaga mendorong pertumbuhan itu jauh lebih penting. Supaya tidak terjadi stagflasi dan kemudian tidak terjadi unemployment. Maka kita mesti tahu titik-titik di mana faktor-faktor yang menyebabkan inflasi bisa turun, tetapi kita juga harus tahu titik-titik di mana yang menyebabkan ekonomi kita tumbuh. Dan sumber pertumbuhan kita didrive oleh konsumsi domestik, ya, konsumsi rumah tangga. Maka adalah penting menjaga konsumsi rumah tangga, kemudian menjaga daya beli masyarakat, itu menjadi penting. Dan untuk itu semua, maka memberikan daya beli itu artinya memberikan pekerjaan. Dan kemudian datanya
setiap satu nasabah KUR itu mempekerjakan 3 orang. Maka menjadi penting sekarang mengembangkan UMKM ini untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat supaya mereka punya daya beli. Itulah ya tadi konkret sekali mengenai penerapan ESG dan juga cara BRI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi post-pandemic. Sekarang tidak terasa Financial Inclusion Talks telah mencapai akhir dari sesi kita kali ini. Namun saya harus mengakhirinya dengan mengajak narasumber kami untuk memberikan closing statements. Singkat saja, Professor J, do you have any closing statement to conclude our dialogue today? I would just say a couple of things very briefly. One, the BRI story is a great untold story that we're trying to share with other countries so they can benefit from the experience. And the core to the story is that BRI has evolved and adapted based on changing domestic and international conditions. And as Pasanas was talking about stagflation or inflation, unfortunately Indonesia is what we call a price taker. And with the U.S. raising interest rates, we might recall the taper tantrum from earlier crises, and there's this big sucking sound of capital leaving Indonesia. And so sometimes the central bank has to raise interest rates just to keep capital in the country, and then it has a very serious impact on the real economy. So there are a lot of difficult choices facing our friends at the Ministry of Finance and the central bank. And BRI has to try to navigate these as it has other previous troubled waters while remaining true to the mission. So my big hope is that, as in the past, BRI will continue to adapt as they evolve to changing conditions that are beyond their control. Thank you so much for your closing statement. Bapak Supari, singkat saja closing statement untuk menutup dialog kita pada hari ini. Ya, saya mulai dari pernyataan Pak Sunarso, menarik. Maka perekonomian ini harus bertumpu pada domestik, dan domestik itu adalah UMKM. Tapi ada sebuah paradok. Postur perekonomian negeri kita ini ada di masyarakat dengan pendapatan rata-rata 60.000 per hari. Maka menurut hemat saya, menaik kelaskan mereka, mengupayakan mereka untuk menambah pendapatan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, rasanya sudah sangat fit bisnis model BRI harus semakin mengedepankan pemberdayaan dan pembiayaan menjadi bagian dari pemberdayaan. Maka itulah sesungguhnya nilai konkret yang diberikan BRI kepada negeri ini. Baik, terima kasih Pak Supari. Bagaimana dengan Bapak Sunarso, closing statement untuk menutup dialog? Bank Rakyat Indonesia adalah banknya rakyat. Ya. Dan kemudian apapun yang diperoleh oleh Bank Rakyat ini akan dikembalikan lagi kepada negara, dan negara mengembalikannya kepada rakyat dengan melalui berbagai mekanisme stimulus ataupun subsidi. Oleh karena itu, baik dan buruk Bank Rakyat ini harus tetap disupport oleh masyarakat. Tahun lalu BRI itu laba 32,4 triliun dan disetor ke pemerintah 26 triliun dalam bentuk dividen ya, 14 triliun, pajak 12 triliun. Bahwa BRI ini walaupun bagaimana labanya besar, ya disetor kepada pemerintah. Bahwa pemerintah kemudian menggunakannya melalui APBN, digunakan untuk subsidi kembali lagi ke masyarakat, itulah mekanisme memang yang benar. Jadi BRI memang disuruh nyari laba. Dan kemudian dari laba itu disetor kepada pemerintah masuk APBN, digunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus, kembali ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat mencintai BRI, mensupport BRI, itu menjadi penting karena hasil daripada laba BRI itu balik kepada negara balik ke rakyat. Masyarakat. Itu yang paling penting. Demikian dialog kita hari ini pada Financial Inclusion Talks. Terima kasih atas waktu dan sesi diskusinya Profesor J.K. Rosengart, Bapak Supari, dan Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI, Direktur Bisnis Mikro BRI, dan Adjunct Lecturer in Public Policy at the Harvard Kennedy School. Thank you so much for your view. Dan inilah akhir dari sesi dialog kita dari penerapan ESG dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan dalam program Financial Inclusion Talks. Saya Safrina Sution, pamit undur diri.